Kita lihat aja. Hajar bleh aja begitu mandinya maksudnya. Oh iya, oke, langsung kita lihat aja pemirsa ya. Ini dia. Ya. Tata cara mandi wajib. Pemirsa, mandi menurut bahasa yaitu mengalirnya air secara mutlak baik di anggota badan atau lainnya. Sedangkan menurut istilah syara' ialah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan syarat-syarat tertentu dan disertai dengan niat. Mandi merupakan mencuci seluruh anggota tubuh dengan cara menyiramkannya atau dengan merendam. Manusia memerlukan mandi untuk menghilangkan bau, debu, dan sel-sel kulit yang sudah mati. Mandi juga bermanfaat untuk memelihara kesehatan, menjaga kebersihan, serta mempertahankan penampilan. Pemirsa, para ulama mengatakan bahwa yang membedakan antara mandi wajib dengan mandi biasa adalah niatnya. Karena hal tersebut yang membedakan mana yang menjadi kebiasaan dan mana yang menjadi ibadah. Dalam hadis dari Umar bin Al-Khattab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim 1907. Dan adapun rukun mandi wajib ialah mengguyur seluruh anggota tubuh dengan air mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan mengenai hal ini diterangkan dalam banyak hadis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan tata cara mandi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya kemudian beliau mengguyur air pada seluruh badannya. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 247. Dan seterusnya Jubair bin Mut'im juga berkata, kami saling memperbincangkan tentang mandi janabah di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda yang artinya, saya mengambil 2 telapak tangan 3 kali, lalu saya siramkan pada kepalaku, kemudian saya tuangkan setelahnya pada semua tubuhku. Hadis riwayat Ahmad 481. Dalam dalil menunjukkan bahwa hanya boleh mengguyur seluruh anggota badan dengan air dan itu termasuk rukun fardu mandi wajib. Dan adapun seseorang yang akan melakukan mandi wajib, maka haruslah dia memenuhi rukun mandi wajib agar mandinya dianggap sah dan disertai dengan niat. Adapun berkumur-kumur atau madmadoh, memasukkan air dalam hidung, istinsyak, dan menggosok-gosokkan badan atau adal adalah perkara yang disunnahkan dalam mandi wajib. Dalam beberapa hadis disebutkan, ada 8 tahapan mandi wajib bagi laki-laki, dan yang pertama ialah mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Dan mengenai hal ini Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata yang artinya, boleh jadi tujuan untuk mencuci tangan terlebih dahulu di sini adalah untuk membersihkan tangan dari kotoran. Juga boleh jadi tujuannya adalah karena mandi tersebut dilakukan setelah bangun tidur. Kedua, membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. Ketiga, mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggunakan sabun. Dan mengenai hal ini, An-Nawawi rahimahullah mengatakan yang artinya, disunahkan bagi orang yang beristinja atau membersihkan kotoran dengan air, ketika selesai hendaklah ia mencuci tangannya dengan debu atau semacam sabun, atau hendaklah ia menggosokkan tangannya ke tanah atau tembok untuk menghilangkan kotoran yang ada. Keempat, berwudu dengan sempurna seperti ketika hendak melakukan ibadah sholat. Dalam hal ini Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan yang artinya, adapun mendahulukan mencuci anggota wudu ketika mandi itu tidaklah wajib. Cukup dengan seseorang mengguyur badan ke seluruh badan tanpa didahului dengan berwudu, maka itu sudah disebut mandi atau al-ghuslu. Dalam sebuah riwayat dari hadis Maimunah mengatakan, contohlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau membasuh anggota wudunya terlebih dahulu lalu mengguyur air ke seluruh tubuh, sedangkan kaki dicuci terakhir. Dalam riwayat lain dari hadis Aisyah juga menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu secara sempurna sampai mencuci kaki. Setelah itu beliau mengguyur air ke seluruh tubuh. Dan menurut Syekh Abu Malik Hafizullah, beliau mengatakan tata cara mandi wajib yang disebutkan dalam hadis atau Aisyah dan Maimunah sama-sama boleh digunakan. Kelima, mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Keenam, mulai mencuci kepala bagian kanan lalu kepala bagian kiri. Ketujuh, menyela-nyela rambut. Mengenai hal ini dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan yang artinya,
Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi junub, beliau mencuci tangannya dan berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian beliau mandi dengan menggosok-gosokkan tangannya ke rambut, kepalanya, hingga bila telah yakin merata mengenai dasar kulit kepalanya, beliau mengguyurkan air ke atasnya 3 kali, lalu beliau membasuh badan lainnya. Hadis riwayat Bukhari 272. Dan yang terakhir, mengguyur air pada seluruh anggota badan dimulai dari sisi yang kanan dan setelahnya yang kiri. Dan dalam dalil juga disebutkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata yang artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, ketika bersisir, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari 168 dan Muslim 268. Pemirsa, tata cara mandi wajib bagi perempuan tidak jauh berbeda dengan lelaki. Dalam beberapa hadis juga disebutkan demikian. Dan tahapan yang pertama ialah mandi dengan menggunakan sabun dan pembersih lainnya. Mengenai hal ini berdasarkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan yang artinya, Asma bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mandi wanita haid. Maka beliau bersabda, salah seorang dari kalian hendaklah mengambil air dan daun bidara, lalu engkau bersuci. Lalu membaguskan bersucinya, kemudian hendaklah engkau menyiramkan air pada kepalanya, lalu menggosok-gosokkannya dengan keras hingga mencapai akar rambut kepalanya. Kemudian hendaklah engkau menyiramkan air pada kepalanya tadi. Kemudian engkau mengambil kapas bermisik, lalu bersuci dengannya. Lalu Asma berkata, bagaimana dia dikatakan suci dengannya? Beliau bersabda, Subhanallah, bersucilah kamu dengannya. Lalu Aisyah berkata seakan-akan dia menutupi hal tersebut, kamu sapu bekas-bekas darah haid yang ada dengan kapas tadi. Dan dia bertanya kepada beliau tentang mandi junub. Maka beliau bersabda, hendaklah kamu mengambil air lalu bersuci dengan sebaik-baiknya bersuci, atau bersangat-sangat dalam bersuci, kemudian kamu siramkan air pada kepala, lalu memijatnya hingga mencapai dasar kepalanya, kemudian mencurahkan air padanya. Hadis riwayat Bukhari 314 dan Muslim 332. Yang kedua, melepaskan kepangan rambut sehingga air sampai ke pangkal dan akar rambut. Dan mengenai hal ini dalam sebuah hadis dijelaskan yang artinya, kemudian hendaklah kamu menyiramkan air pada kepalanya lalu menggosok-gosokkannya dengan keras hingga mencapai akar rambut kepalanya. Dalil ini menunjukkan tidak cukup dengan hanya mengalirkan air seperti halnya mandi junub. Usai masa haid, seorang wanita disunahkan membawa kapas atau potongan kain untuk mengusap tempat keluarnya darah guna menghilangkan sisa-sisanya. Selain itu juga disunahkan mengusap bekas darah pada kemaluan setelah mandi wajib dengan minyak mis atau parfum. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan bau yang tidak enak karena bekas darah haid. Dan mengenai perlukah berwudu seusai mandi wajib, dalam sebuah riwayat Abu Bakar Ibnul Arabi berkata, para ulama tidak berselisih pendapat bahwa wudu telah masuk dalam mandi. Dari penjelasan tersebut kuat bahwa jika seseorang sudah berniat untuk mandi wajib lalu ia mengguyur seluruh badannya dengan air, maka setelah mandi ia tidak perlu berwudu lagi. Jadi pemirsa, mandi wajib merupakan bentuk dari bersuci yang sesungguhnya, yang dimana dengan mandi wajib akan membuat kita kembali menjadi suci dan bersih di mata agama. Tuh pemirsa, semoga tayangan barusan ini bisa membuat kita lebih ingat lagi ketika Betul. mandi wajib nanti dan jadi lebih detail lagi gitu. Betul. Ya Kak. Ya. Jadi kalau aku sih terbiasa memang kalau setelah mandi wajib itu dibiasakan berwudu supaya kesannya kita bersih kembali. betul gitu. ya, kembali suci ya. Setuju. Ya, dan emang diawali dengan niat ya, yang Betul. membedakan mandi biasa dengan mandi wajib adalah nawaitunya di awal. Oke, setelah ini kita akan membahas tentang plasenta bayi sebagai obat kecantikan. Sebenarnya boleh nggak sih? Nggak tahu, jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Berita Islami Masa Masa Kini. Kini. Allahu Akbar.